Para pecinta timnas Indonesia, baik itu U17, senior atau U berapapun, malam ini saya ingin mengomentari ya, di videonya Bung Towel itu dia merasa terganggu dengan serangan-serangan yang disampaikan oleh netizen, yang mana itu menyerang keluarganya, katanya begitu ya. Dia tidak ingin apa yang dia sampaikan itu berimbas kepada keluarganya. Kemudian ada juga video Bung Towel itu ditantang duel oleh salah satu netizen, di duel di ring secara resmi, karena kayaknya si abang ini sudah sangat marah ya dengan komentar-komentarnya Bung Towel terhadap timnas yang dinilai tidak menghargai, yang dinilai menyakiti para supporter timnas Indonesia. Jadi abang ini menantang duel Towel ya. Jadi coba kita lihat dulu videonya ya, saudara-saudara ya. Woi, Towel, udah nggak usah kelamaan, tinggal dijawab aja, berani atau tidak, mau atau tidak menerima tantangan saya untuk baku hantam di atas ring, resmi, dengan peraturan yang resmi juga. Udah nggak usah kelamaan, jawab aja secara terbuka. Dan saya juga nggak peduli mau itu video kau yang lama atau video klarifikasi yang mana, saya tidak peduli. Yang pasti ucapan-ucapan sampah yang keluar dari mulut kau sudah menyakiti hati banyak orang. Dan saya bereaksi atas ucapan-ucapan sampahmu itu. Dan kita lawan yang seimbang kok, umur kita nggak beda jauh. Berat badan kita juga nggak beda jauh. Dan saya pribadi siap untuk turunin berat badan atau naikin berat badan supaya bisa menghadapi kau di atas ring yang resmi. Dengan peraturan yang resmi. Jadi kok nggak bisa-bisa lagi tuh mau sosok berlindung di bawah hukum. Lapor sana, lapor sini. Ayo. Kita ketemu di ring yang resmi. Kau suka ditonton orang kan? Dengan oceh-ocehanmu. Saya juga suka ditonton orang. Tapi kali ini kita nggak usah pakai mulut. Kita baku hantam di atas ring. Mainkan Towel. Ayo, saya nantang kau ini buat saya pribadi, saya sudah siap kalah. Buat saya mau menang, mau saya kalah, saya nggak peduli. Yang penting saya bisa baku hantam dulu sama kau di atas ring. Woi, Towel, kalau sampai saya kalah, saya pastikan saya akan stop untuk nyebut dan nyenggol nama kau di semua medsos. Tapi kalau sampai saya yang menang, tolong kau stop itu ocehan-ocehanmu yang bisa membuat sakit perasaan banyak orang. Deal? Jawab secara terbuka. Berani atau tidak menerima tantangan saya untuk baku hantam di atas ring yang resmi. Saya cuma mau kau, Towel. Jangan libatkan yang lain. Katanya nih, diduga nih, kau kan kemana-mana pakai pengawal ya. Jadi sekali lagi, saya cuma mau kau, Towel, si pengamat sepak bola. Lu itu hidup di Indonesia, makan, berak, tidur, jajan, dan nyari duit di Indonesia. Kenapa lu rendahin timnas dan pemain timnas lu sendiri? Sampah lu semua. Maaf kalau kami ngomong kasar, tapi ini kata yang pantas buat mereka nih. Pakai bilang Sintayong harus dipecat lah karena nggak hadirkan trofi. Trofi apa? Trofi Ciki. Siapa pelatih yang mampu bawa timnas ke semifinal Piala Asia? Ayo sebut siapa kalau lu jago bola. Makanya mikir tuh pakai otak, jangan pakai dengkul. Berkali-kali kami sudah bilang, kalau lu ngaku cinta Indonesia, kalau lu ngaku supporter Indonesia, dan kalau lu ngaku sebagai warga Indonesia, lu dukung tim lu apapun keadaannya. Jangan cuma ego lu yang lu utamain. Goblok dipiar. Nah, kalau saya yang seorang mengkritisi, pertanyaannya, kenapa responnya, efeknya begitu ekstrim? Kenapa saya katakan ekstrim? Kalau menyerang saya secara pribadi itu normal lah. Tapi ketika putra-putri saya diserang, istri saya juga diserang, keluarga saya diserang, lalu misalnya media-media di mana saya biasa podcast juga diserang, kan sebetulnya sesuatu yang menimbulkan pertanyaan besar. Fitnah-fitnah yang dilancarkan itu, tolong dibuktikan itu yang menuduh saya mafia bola. Tolong dibuktikan itu yang menuduh saya titik-titik pemain, mafia bola dan sebagainya. Jangan seenaknya aja bicara di ruang medsos, di ruang publik seperti itu. Nanti kalau saya bergerak ke area hukum positif, nangis-nangis nanti dan sebagainya. Gitu loh. Nah, dari berbagai video tadi, bagaimana menurut pendapat saudara-saudara para pecinta timnas
meskipun saya ini bukan maniak bola, tapi kalau sudah timnas yang main itu saya merasa harus wajib mendukung, kalah atau menang harus mendoakan minimal ya. Kalau tidak bisa menonton ya kita doakan menang, karena ya memang saya secara pribadi bukan penggila bola, kecuali kalau timnas main gitu ya. Kalau timnas main itu kadang-kadang kalau saya lagi pengen nonton tuh saya bela-belain nonton di yang ada itu layar besarnya itu. Saya pernah nonton di markasnya tentara di Arhanud Karangploso dulu pernah ya. Di lapangan kan ada videotronnya gede itu diputar timnas waktu itu melawan Australia kalau nggak salah ya. Tapi tidak selalu diputar memang. Kadang-kadang saya nonton, karena kenapa, saya ini kan di rumah punya TV, tapi TV saya ini kan tidak saya rawat, jadi ketika berganti menjadi TV digital saya biarin aja. Saya sudah pernah belikan alatnya itu, tapi ternyata tidak bisa dipakai, akhirnya saya males ya. Karena ya TV yang ada di rumah saya itu sebenarnya masih bisa kalau dibelikan STB atau apa itu namanya, tapi saya males kadang-kadang kalau nonton tuh milik ke tetangga, kalau nonton bola atau ke teman begitu. Nah, menurut saya apa yang disampaikan Bung Toel itu ya ada konsekuensi dari yang dia sampaikan ya. Ketika dia omongannya menyakiti banyak orang di Indonesia, terutama pecinta timnas, maka reaksi yang ditimbulkan dari banyak orang itu juga beragam ya. Dan rata-rata memang tidak suka dengan ucapan Bung Toel itu. Nah, Bung Toel bisa ngomong seenaknya, bisa menyakiti para supporter, itu, tapi dia ternyata tidak mau kalau imbas dari omongannya itu berbalik menyerang dia dan keluarganya. ya itu hak dia ya. Dia mengatakan harusnya tidak menyerang ke keluarganya. Tapi itulah namanya netizen ya. Netizen itu banyak orang, banyak otak, banyak pikiran, banyak aksi juga. Nah, itu medan pertempuran yang seperti itu juga perlu diwaspadai untuk, kalau menurut saya Bang Toel ya, ibarat perang, kita itu sudah kayak nggak ada rumusnya, ada serangan itu bisa datang dari mana saja ya. Jadi kalau kemudian Bang Toel minta keluarganya tidak diserang, tidak ya boleh-boleh saja, tapi netizen itu begitu banyak di Indonesia ini yang tidak menyukai komentar-komentar Bung Toel, yang dia bisa melakukan sesuatu yang barangkali juga memang tidak benar, tapi ya itulah, kita tidak bisa mengendalikan semua netizen. Termasuk kata Bung Toel, ada media-media yang sering mewawancarai Bung Toel itu kemudian dibenci netizen. Ya itu hak netizen untuk membenci medianya ya. Saya pun begitu, kalau saya itu terhadap media yang seringkali mengundang tokoh yang tidak saya suka, saya jamin itu nggak akan pernah saya putar itu, apakah televisi manapun itu. Kalau dia sering mewawancarai tokoh yang tidak saya sukai, tak pernah saya lihat itu cara diam saya melawan media itu ya. Kita ini netizen Indonesia punya hak masing-masing untuk menyukai atau tidak menyukai media atau televisi yang menayangkan sebuah tayangan ya. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak pernah mengajak-ngajak siapa untuk tidak menonton TV A, B, C. Tapi saya pribadi, kalau TV itu seringkali mengundang narasumber yang saya tidak sukai, apalagi narasumber itu membenci, menimbulkan kebencian, menimbulkan kegaduhan, saya jamin saya tidak akan nonton televisi itu lagi. Saya menonton yang lain, nonton YouTube, nonton TikTok begitu ya. Jadi kita rakyat Indonesia punya hak ya, kita bisa bersatu dalam diam. Artinya melawan dalam diam itu yang nggak nonton ya. Termasuk media apa yang suka memberitakan sesuatu yang tidak kita sukai, ya sudah, tidak usah kita baca, tidak usah kita buka webnya atau apanya, tidak usah. Kita melawannya seperti itu. Netizen itu cara melawannya seperti itu. Kita nggak perlu teriak-teriak. Sudahlah, kita nggak nonton gitu aja. Kita cari yang lain. Itu kalau saya ya. Termasuk apakah itu televisi, apakah itu website, atau itu apa. Kalau itu atau podcastnya siapa saja. Podcast kan sekarang juga rame ya. Podcast yang mengundang tokoh yang tidak kita suka, ya saya tidak akan pernah nonton. Ya, itu konsep saya dalam menghindari ketidaknyamanan. Lebih baik kita nggak usah nonton. Oh, podcastnya A, B, C, D nggak suka, udah nggak usah ditonton ya.
televisi A, B, C, D ini suka nayangin yang kontroversi, yang manas-manas, yang bikin gaduh, sudah nggak usah ditonton. Kalau netizen sudah bisa seperti itu, insya Allah ya terhadap Bang Toel kita juga kalau bisa nggak usah ditanggepi ya. Tapi ya gimana tahu dia lewat medsos terus belanja, dia ngomong ini menyakitkan, memang omongannya menyakitkan. Sebagai kita fan timnas itu menyakitkan sekali ya. Jadi ya saya tidak bisa murni menyalahkan netizen yang kemudian barangkali ada yang menyerang keluarganya atau bagaimana. Itu ya memang ekspresi dari rasa sakit hati terhadap omongan Bang Toel itu macam-macam ya. Meskipun saya pribadi ya saya hanya bisa seperti ini, saya tidak mengajak Anda membenci Bang Toel, saya hanya mengajak Anda berpikir apakah yang dia omongkan itu enak enggak gitu loh ya, enak apa enggak, terus apakah benar itu tulus dari hati, apakah itu mengganggu kita ya. Kalau saya pribadi memang enggak suka ya cara ngomongnya, kemudian ya tidak mengapresiasi, meskipun itu hak dia, tapi hak netizen juga hak untuk menilai ya. Jadi seperti itu Toel ya. Jadi kita sebagai fannya timnas tetap mendoakan semoga timnas ini nanti berjaya. Biar Toel istilahnya ada istilah anjing menggonggong kafilah berlalu. Biarlah dia terus menggonggong, terus menjelek-jelekkan timnas, tapi kita doakan timnas ini tetap berjaya, tetap semangat dan akhirnya berprestasi. Biarlah Toel seperti itu, kita punya jalan sendiri, kita doa.